Salam sejahtera, terima kasih atas waktu luangnya untuk menyaksikan atau menonton video ini. Video ini merupakan rekaman yang dimana kelompok saya akan mengeluarkan argumen mengenai satu mosi. Mosi yang akan diberikan argumen adalah Dewan ini menyesali banyaknya golput, merupakan gambaran nyata jika nasionalisme bangsa kita masih sangat rendah. Kami dipilih sebagai tim pendukung atau tim afirmasi untuk mosi tersebut. Sebelum memulai melemparkan argumen yang mendukung mosi tersebut, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yang terdiri dari Christina Santoso, Kesha Grace Putri, Vincent Laurentius, Yohanes Teren dari kelas 10 IPS 2, kelompok I. Sebelum memulai berargumen, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kesha Grace Putri dari kelas 10 IPS 2, kelompok I. Saya sebagai tim pendukung untuk mosi debat kali ini. Mengenai mosi tentang kurangnya rasa nasionalisme negara, ini karena banyak yang masuk dalam golput, saya merasa itu sangatlah benar. Seperti yang kita ketahui, golput atau golongan putih merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan aturan, golput tidak dilarang karena itu merupakan keputusan masing-masing. Akan tetapi, bukankah dengan sebagai sosok golput itu, seperti tidak menginginkan negara ini maju, seperti tidak peduli dengan keberadaan maupun keadaan negara ini. Adanya golput dalam pemilu, apapun itu sangatlah merugikan. Terlepas dari semua alasan, orang yang memutuskan untuk golput itu seperti orang yang tidak menginginkan negara atau pemimpin yang baik. Menurut saya sendiri, saya memang tidak setuju dengan golput. Bukankah semua rakyat Indonesia menginginkan negaranya ini menjadi lebih baik? Nah, dengan kita memilih, setidaknya kita sudah berusaha membantu Indonesia memilih pemimpin yang terbaik, walaupun terkadang hasil kerjanya tidak memuaskan. Bagaimana dengan yang golput? Saya yakin mereka pun ingin Indonesia menjadi lebih baik, tapi dengan mereka golput justru mereka telah menyia-nyiakan kesempatannya untuk memilih pemimpinnya sendiri yang terbaik. Hal ini didukung pula dengan kurangnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, sehingga terjadinya pertentangan masyarakat dalam menanggapi kebijakan politik dalam negeri perlu diperhatikan. Buktinya adalah banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya generasi muda, yang langsung mengkritisi pemerintah. Sekian argumen dari saya, maaf bila ada salah kata, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tehen, kelas 10 IPS 2, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca debat tentang lembaga survei jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004. Di hadapan kampanye golput. Angkat golput menurut di hadapan gerakan yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih pada pemilu kali ini. Golput bisa dilacak sampai era Orde Baru, dan gerakan ini selalu ada di setiap periode pemilu, tapi belakangan gaungnya semakin besar berkat perkembangan teknologi di dunia maya. Ajakan untuk golput menyebar salah satunya dengan tagar hashtag saya golput. Salah satu pengingat gerakan tersebut, Dini Sulia, menyampaikan untuk tidak memilih kedua pasangan calon presiden, wakil presiden, serta calon anggota legislatif yang berasal dari partai oligarki. Lini yang periode PS 2014 merupakan pendukung Jokowi, kali ini ia memutuskan untuk golput setelah melihat Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin yang menurutnya memiliki rekam kerja intoleran. Di sisi lain, Prabowo dianggap bukan pilihan karena rekam jejaknya di kasus pelanggaran HAM. Namun Lini mengatakan bahwa menurutnya agama golput berarti kampanye yang ia lakukan gagal karena golput sejatinya juga berarti suara yang tidak sah. Ia menyoroti bahwa beberapa yang hitung cepat menemukan jumlah suara yang tidak sah mencapai sekitar 2% atau sampai hampir mencapai perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Di hari pemungutan suara, ia sendiri ke TPS menempelkan stiker golput di surat suara, mencelupkan jarinya ke tinta biru dan mengunggah fotonya di media sosial. Ada banyak warga negara yang secara sadar berpartisipasi di tanggal 17 April itu. Datang ke TPS merusak surat suara bagi kami yang menyampaikan
golput sebagai sebuah pilihan selain atau pasangan calon presiden wakil presiden 1 dan 2 itulah sebuah keberhasilan, kata Lini. Lini juga mengungkapkan bahwa tingkat golput di pileg kali ini hampir 30%, meningkat 6% dari pileg 2014. Mungkin saja karena kampanye kami berhasil menyampaikan kepada publik bahwa partai ini semuanya oligark, enggak ada yang punya kepentingan terhadap rakyat, ujiannya. Peneliti SRI Adia Sopa mengatakan gerakan akan rumput cukup efektif dalam menangkap kampanye golput di media sosial. Kalau kampanye golput di media sosial itu sudah ada tandingannya sampai kampanye anti golput di media sosial. Tetapi untuk kampanye anti golput di bawah, di grassroots itu tidak ada tandingannya, ujar Dian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Hari ini saya akan argumen tentang Dewan ini menyesali banyaknya golput merupakan gambaran nyata jika nasionalisme bangsa kita masih sangat rendah. Sebelum saya berargumen, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vince Laurentius dari kelas 10 IPS 2 kelompok I. Mereka yang memilih untuk golput ini menyatakan kecewa atas dua calon presiden yang ada. Trennya menurut lembaga survei kemungkinan naik pada pemilihan April mendatang. Salah seorang yang memilih golput adalah Lini Zullia, aktivis pembela hak-hak kaum LGBT. Sikap ini jauh berbeda dengan periode Pilpres 2014 di mana dia bergabung dalam tim perempuan pendukung Jokowi. Calon wakil presiden yang ia pilih punya rekam jejak yang sungguh sangat dahsyat, memberikan kontribusi terhadap tajamnya konflik pada agama yang melahirkan konflik berdarah-darah. Banyak sekali rekam jejak Ma'ruf Amin yang sangat intoleran. Di Surabaya, Jawa Timur, Dodik juga mengatakan siap golput karena merasa tak ada calon yang dapat meyakinkan untuk memilih. Direktur Eksekutif Foxpol Center Panggi Syarbi Caniago mengatakan kelompok-kelompok yang tidak direpresentasikan dengan baik oleh kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden mungkin memilih untuk golput. Di tahun 2014, angka golput mencapai sekitar 30%, termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau disebut DPT dan tidak mendapat undangan untuk memberi hak suara. Bahkan lanjut Panggi, debat perdana yang digelar 17 Januari lalu tidak berpengaruh apapun dalam mengubah pikiran orang yang sudah memutuskan untuk golput. Tapi kalau dua calon ini ada kemungkinan tren golput naik. Meski tren golput kemungkinan naik, Panggi mengatakan suara pada Pilpres mungkin tidak akan terlalu anjlok karena suara pemilih yang baru mendapatkan hak pilih di Pilpres ini. Tanpa adanya janji atau memberikan sejumlah uang atau materi, tindakan sekadar menggerakkan orang untuk golput tidak dipidana. Orang yang memilih golput atau mendeklarasikan dirinya golput tidak dapat dipidana. Sekian dari berargumen ini. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.